Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri Husnul Khotimah yang solih dan solihah, kita bertemu kembali dengan Mapel IPA di pertemuan ketiga. Bahasan kita masih tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Pada pertemuan pertama, kita telah membahas tentang rangka atau tulang. Di pertemuan kedua, kita membahas tentang sendi dan juga otot. Di pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang sistem gerak pada tumbuhan dan sistem gerak pada hewan. Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama, gerak endonom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya, aliran sitoplasma pada sel daun hidrilla, atau gerak protoplasma pada umbi lapis bawang merah. Yang kedua, gerak higroskopis, disebabkan oleh perubahan kadar air atau kelembapan udara di sekitar tumbuhan. Contohnya, gerak membuka atau menutupnya kotak spora pada tumbuhan paku, atau pecahnya buah polongan sehingga bijinya terlempar keluar. Ketiga, gerak etionom. Gerak etionom dipengaruhi oleh faktor luar atau rangsangan dari luar. Yang termasuk gerak etionom diantaranya yang pertama, gerak tropi. Gerak tropi adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Yang termasuk gerak tropi diantaranya fototropisme, rangsangannya berupa cahaya. Contohnya, gerak ujung tunas ke arah datangnya cahaya. Berikutnya geotrofi, rangsangannya berupa gaya gravitasi. Contohnya, gerak tumbuh akar ke arah gravitasi bumi. Berikutnya tigmotropi, rangsangannya berupa persinggungan. Contohnya, gerak sulur yang membelit batang atau membelit penopang. Selanjutnya, hidrotropi, rangsangannya berupa sumber air. Contohnya, gerak akar ke arah sumber air. Selanjutnya, kemotropi, rangsangannya berupa bahan kimia. Contohnya, gerak buluh serbuk sari menuju bakal buah. Selanjutnya, reortropi, rangsangannya berupa arus air yang deras. Contohnya, gerak membengkoknya akar atau batang yang ada di tepi pantai. Gerak yang selanjutnya adalah gerak nasti, yaitu gerak sebagian tubuh tumbuhan yang gerakannya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Yang termasuk gerak nasti diantaranya fotonasti, rangsangannya berupa cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 di sore hari. Selanjutnya, termonasti, rangsangannya berupa suhu yang hangat. Contohnya, mekarnya bunga tulip pada musim yang suhunya tertentu. Selanjutnya, seismonasti atau tigmonasti, rangsangannya berupa sentuhan. Contohnya, menutupnya daun putri malu karena sentuhan. Berikutnya, niktinasti, rangsangannya berupa kondisi gelap. Contohnya, menutupnya daun lamtoro pada saat malam hari. Selanjutnya, nasti kompleks, rangsangannya terdiri dari banyak faktor, di antaranya faktor cahaya, suhu, kelembapan, dan juga zat kimia. Contohnya, membuka atau menutupnya stomata. Gerakan yang ketiga adalah gerak taksis. Gerak taksis yaitu gerak pindah tempat tubuh tumbuhan yang geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan.
Yang termasuk gerak taksis diantaranya fototaksis. Rangsangannya berupa cahaya. Contohnya, gerak eglena ke arah datangnya cahaya. Berikutnya, kemotaksis. Rangsangannya berupa zat kimia. Contohnya, bakteri oksigen bergerak ke tempat yang mengandung oksigen. Bahasan berikutnya, gerak pada hewan. Sistem rangka pada hewan diantaranya berupa rangka hidrostatik dan rangka luar atau eksoskeleton dimiliki oleh hewan avertebrata. Sedangkan rangka dalam atau endoskeleton dimiliki oleh hewan vertebrata. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerak pada avertebrata. Contohnya, yang pertama cacing tanah. Alat geraknya berupa otot perut dengan gerak peristaltis. Gerak peristaltis yaitu kontraksi otot berirama dari kepala sampai ekor. Yang kedua, siput. Alat geraknya berupa otot perut yang pipih dan lebar. Yang ketiga, belalang. Alat geraknya berupa tungkai atau kaki sebanyak 3 pasang dan sayap sebanyak 2 pasang. Selanjutnya, gerak pada vertebrata. Yang termasuk ke dalam vertebrata diantaranya yang pertama, gerak pada pisces. Alat geraknya berupa sirip ekor, sirip punggung, sirip perut, dan sirip dada. Contohnya ikan. Yang kedua, gerak pada amfibi. Alat geraknya berupa kaki yang terdiri dari tulang kering dan tulang betis. Dan juga tangan yang terdiri dari tulang hasta dan tulang pengumpil. Contohnya katak. Yang ketiga, gerak pada reptil. Alat geraknya berupa kaki, di mana bagian perutnya menyentuh tanah. Contohnya kadal dan kura-kura. Yang keempat, gerak pada aves. Alat geraknya berupa sayap dan kaki. Contohnya burung. 5. Gerak pada mamalia. Alat geraknya berupa kaki untuk yang berhabitat di darat. Contohnya kuda dan sapi. Alat gerak sirip untuk yang berhabitat di air. Contohnya paus. Nah, itulah sistem gerak pada makhluk hidup, pada manusia, pada tumbuhan, dan juga pada hewan. Alhamdulillah, untuk materi bab 1 sudah selesai. Jangan lupa, di bawah ini ada tugas khusus bab 1. Marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mengucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas IPA bab 1. Sebutkan nama-nama tulang pada gambar rangka manusia di bawah ini. Silakan dikerjakan di buku catatan IPA. Tidak perlu digambar, hanya isinya saja. Dan tugas dikumpulkan pada saat kembali ke Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Terima kasih.